kedewasaan rohani menuntun orang percaya untuk menghargai hikmat Allah yang dinyatakan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Para pelayan senior telah teruji oleh badai hidup. Mereka memiliki hikmat dan karunia khusus. Allah ingin para pelayan yang lebih muda memperoleh kedewasaan dengan mendengarkan catatan kebaikan Allah dari para pelayan senior ini. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 14 Juli, judulnya Hikmat dan Kedewasaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Filipi 4 ayat 2. Kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Pada umumnya, kelompok-kelompok di jemaat timbul dari pandangan yang terlalu tinggi terhadap para pemimpin manusia. Hal ini sangat mengancam kesatuan gereja dan kesehatan rohani para anggota. Karena pandangan yang menyimpang tentang pelayanan Kristen dapat membawa sebuah gereja memberi keistimewaan yang berlebihan kepada pemimpin-pemimpin tertentu, yang semuanya merugikan orang lain. Konsekuensi dari perilaku seperti itu adalah suasana persaingan yang dapat memecah belah gereja. Lebih dari itu, jika kita memperlakukan para pemimpin manusia sebagai pusat identitas Kristen kita berisiko menggeser Kristus dari posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Paulus menjelaskan bahwa kedewasaan rohani menuntun orang percaya untuk menghargai hikmat Allah. 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Yang dikomunikasikan kepada kita melalui roh. Ayat 13. Dan yang berlawanan dengan hikmat zaman ini. Ayat 6. Yaitu hikmat manusia. Ayat 13. Hikmat Allah diungkapkan di dalam salib Kristus. Ayat 2. Lebih tepatnya, hikmat Allah dinyatakan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, sebelum melanjutkan seruannya untuk persatuan di 1 Korintus 3 ayat 1-17, Paulus ingin para pembacanya mengakui perlunya hikmat dan kedewasaan sejati dalam Kristus. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa adalah orang-orang rohani, bukan orang duniawi. Tidak seperti jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 1. Mereka membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani, karena apa yang berasal dari roh hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 13 dan 14. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa makan makanan keras, bukan susu. 1 Korintus 3 ayat 2, Ibrani 5 ayat 12. Orang percaya yang masih minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia masih anak-anak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa tidak berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos." 1 Korintus 3 ayat 4. Karena ini mengacu pada orang-orang yang berbeda. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita sebagai gereja adalah ladang, bangunan, dan bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, 16, dan 17. Kita semua adalah milik Allah melalui Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11.
Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage halaman 363. Kisah Rasul Yohanes di Pulau Patmos membuktikan bahwa Allah tidak pernah membuang pekerjanya yang lanjut usia. Meski dianggap tidak berguna lagi oleh manusia, Yohanes tetap setia bersaksi dan memenangkan jiwa. Para pelayan senior telah teruji oleh badai hidup. Walau kekuatan fisik mereka berkurang, mereka memiliki hikmat dan kasih karunia khusus. Allah ingin para pelayan yang lebih muda memperoleh kedewasaan dengan mendengarkan catatan kebaikan Allah dari para pelayan senior ini. Mereka harus tetap mengenakan perlengkapan senjata iman sampai Tuhan sendiri yang menyuruh mereka melepaskannya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.